Oke, jadi di part terakhir ini yaitu tentang pemanfaatan dari data warehouse, yaitu menjawab tentang who, where, when, what. Uh, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama tentang pertanyaan who made the most sales, yaitu siapa yang melakukan penjualan terbanyak. Jadi bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi dimensi yang digunakan nanti adalah employee dan juga date. Nah, menggunakan data yang tersimpan dalam tabel sales fact table dan employee dimension, ini kita dapat mengidentifikasi karyawan atau siapa yang melakukan penjualan terbanyak. Misalnya kita dapat menjalankan query SQL yang menghitung jumlah penjualan yang dilakukan oleh setiap karyawan untuk rentang waktu tertentu atau kapan. Nah, dengan menggabungkan sales table fact dan date dimension, hasilnya akan memberitahu siapa yang telah mencatat penjualan terbanyak dalam periode tertentu. Siap menjawab who dan when juga. Itu. Kemudian pertanyaan kedua, where were the highest sales recorded? Di mana penjualan tertinggi dicatat? Nah, ini dimensinya digunakan yaitu store atau toko dan date. Nah, kita dapat menggunakan data dari table sales fact dan store dimension untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, dengan menggabungkan tabel tersebut, kita dapat mengidentifikasi toko mana yang mencatat penjualan tertinggi pada tanggal tertentu. Ini akan memberikan Anda wawasan tentang lokasi penjualan tertinggi, ya, tentang di mana. Ini fokusnya ke store. Kemudian yang ketiga ini ada when was the highest sales revenue generate, atau kapan pendapatan penjualan tertinggi itu dihasilkan. Nah, dimensi yang digunakan adalah date dan produk. Nah, dengan menggunakan data dari tabel sales fact dan date dimension dan product dimension, kita dapat mengidentifikasi tanggal when ketika dapat pendapatan penjualan tertinggi. Nah, ini dapat menjalankan query SQL yang menghitung total pendapatan dari penjualan produk tertentu selama rentang waktu tertentu juga. Kemudian yang terakhir, what product were sold the most? Produk apa yang paling banyak dijual ini ya? Ini tentang penjualan atau sales. Ini produk dan date untuk dimensi yang digunakan. Dengan data dari tabel sales fact, karena ini penjualan, dan product dimension, kita dapat mengidentifikasi produk atau apa yang paling banyak dijual. Nah, ini dapat menjalankan query SQL yang menghitung jumlah produk yang terjual selama rentang waktu tertentu. Akan memberitahu Anda produk apa yang paling laris. Nah, dengan data warehouse yang menyimpan data dengan berbagai dimensi, kita dapat menjawab berbagai pertanyaan seperti di atas dengan mudah dan efisien. Ini memberi perusahaan wawasan yang kuat untuk mengambil keputusan dan analisis bisnis ke depannya. Kemudian yang kedua atau yang B, poin B ini adalah menjawab pertanyaan why. Nah, pertanyaannya, mengapa penjualan seperti model mountain bike tidak banyak terjual di kota Seattle? Nah, itu contoh pertanyaannya. Selama musim panas, yaitu bulan Juni sampai Agustus. Nah, itu caranya kita yang pertama itu mengidentifikasi data yang diperlukan. Nah, ini kita memerlukan data penjualan sepeda model mountain bike. Ini ya, kita di kota Seattle selama bulan Juni sampai Agustus ya, karena kita carinya itu di Juni Agustus, itu dimensi waktunya. Nah, kemudian ekstraksi data. Nah, ekstraksi data penjualan seperti model mountain bike dengan filter berdasarkan produk mountain bike, lokasi dan tanggal. Itu kita diekstraksi dulu menggunakan filter. Kemudian dianalisis data. Selanjutnya data yang telah diekstrak untuk mencari tahu mengapa penjualan sepeda mountain bike tidak banyak terjual di kota Seattle. Berikut beberapa analisis yang dapat dilakukan, yaitu membandingkan sepeda model mountain bike di kota Seattle dengan produk sepeda lainnya. Kemudian yang kedua, ada tinjau faktor-faktor lainnya mungkin mengaruhi penjualan seperti cuaca, harga, stok atau persediaan, dan juga promosi. Kemudian temukan alasannya why. Nah, setelah analisis, kita menemukan beberapa alasan mengapa penjualan sepeda model mountain bike ini tidak banyak terjual di kota Seattle selama musim panas. Misalnya itu cuaca yang lebih panas selama musim panas. Nah, dapat membuat orang lebih cenderung untuk milih naik mobil misal, atau tidak menggunakan kendaraan berdua, dan lebih memilih misal naik angkutan umum atau
naik mobil atau yang lainnya ya. Kemudian ada harga sepeda model mountain bike mungkin terlalu tinggi, itu alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga ini ada persaingan dari merek yang lain ya, jadi kemudian ada kompetitor yang juga menjual model sepeda serupa. Jadi untuk rencana tindakan korektifnya yaitu menemukan alasan potensial dan merencanakan tindakan korektif seperti perbaikan atau antisipasi, seperti menyesuaikan harga, memasarkan produk model mountain bike ini khusus untuk cuaca panas atau meningkatkan promosi selama musim panas. Nah itu hasil dari UTS di LH kali ini. Ini saya rapikan terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Sebentar. Oke. Ini ada one time. Oke, ini sudah pas. Bye. Woi, aku lagi record coy. Terus Oke, bentar. Ya, bentar coy, aku selesaiin record bentar.